Jadi video kali ini saya Ingrid Gradiana Igunan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Timur Tengah Utara, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk modul aksi nyata 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Maria Trisna Oktaviani, biasa dipanggil Ibu Nina, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, kita langsung menuju ke kegiatan pra-observasi saya. Halo Ibu Nina, apa kabar hari ini? Harinya. Baik Ibu Nina ya, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi ini tujuannya untuk nanti ketika Ibu Nina sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang saya lakukan itu kepada Ibu Nina, nanti Ibu Nina bisa jadi lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri. Kemudian dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini, nanti Ibu Nina kegiatan Ibu Nina ini, jadi nanti untuk pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Nina, kira-kira bisa? Baik Ibu Nina, baik. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan tujuan pembelajaran nanti, kira-kira tujuan seperti apa yang Ibu Nina harapkan agar tercapai di dalam kelas? Baik, ini untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai untuk di kelas itu yang pertama itu adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, jadi untuk listrik statis ya, jadi materinya nanti tentang listrik statis ya, betul. Oke. Baik, kemudian untuk arah pengembangan itu nanti Ibu Nina maunya yang dikembangkan dari peserta didik itu apa? Untuk area pengembangan di sini yang saya mau lihat dari peserta didik itu adalah keterampilan peserta didik dalam melakukan praktik sederhana. Jadi mereka melakukan praktik sederhana terkait listrik statis gitu ya. Baik Ibu Nina. Jadi nanti dalam melaksanakan pembelajarannya ini, untuk model pembelajarannya itu model pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan itu adalah model pembelajaran problem based learning (PBL) ya. Baik. Kemudian untuk strategi pembelajaran, strategi seperti apa yang mau Ibu Nina gunakan? Untuk strategi pembelajarannya saya lebih mengutamakan di metode pembelajaran, di mana saya menggunakan metode pembelajaran talking stick. Talking stick ya. Talking stick itu di mana saya nanti meminta para peserta didik yang sudah duduk dalam kelompok itu, mereka saling ada sebuah tongkat, mereka sambil bernyanyi, mereka menggilirkan tongkat itu. Jadi di situ pada saat menggilirkan tongkat itu, mereka sampai saya suruh mereka berhenti bernyanyi. Tongkat itu berhenti di mana, berarti itu ya peserta didik itu yang akan mempresentasikan. Di situ kita akan melihat keaktifan peserta didik dalam proses diskusi kelompok ya. Jadi yang ditekankan adalah metode Talking stick. Oh iya, itu sepertinya menarik sekali ya Ibu Nina ya. Jadi semua peserta didik lebih aktif ya. Lalu untuk penilaiannya itu nanti seperti apa Ibu Nina? Oke, untuk penilaiannya itu nanti penilaiannya tertulis ya. Ini nanti menggunakan pretest dan post test. Jadi sebelum diberikan materi itu kita akan uji mereka, dan setelah diberikan materi kita akan uji kembali biar supaya peserta didik mengingat materi yang diberikan ya. Oke, baik Ibu Nina. Terus untuk sasarannya itu nanti di kelas berapa? Untuk sasarannya itu nanti di kelas 9A. Ya. Terus nanti jam ke berapa? Jam ke-5 sampai ke-7. 5 sampai berarti 3 jam pelajaran. Itu tepatnya hari apa Ibu yang ada jam? Hari Jumat. Oh, hari Jumat. Oke, baik. Jadi nanti hari Jumat
kita bertemu sekalian untuk observasi dan pasca observasi. Baik, pertanyaannya cukup itu saja karena nanti yang saya pantau juga berkaitan dengan hal ini. Dan saya harapkan di hari Jumat nanti jadwal kita untuk pelaksanaan observasi Ibu Nina bisa yang Ibu Nina ajarkan nanti itu bisa maksimal sesuai dengan apa yang sudah Ibu Nina rencanakan. Ya, jadi semoga semua yang Ibu Nina ajarkan itu nanti bisa tercatat di sini. Kemudian nanti setelah observasi kita adakan lanjut kegiatan pasca observasi. Baik, terima kasih Ibu Nina. Sama-sama Ibu. Oke, baik kawan-kawan, itu tadi kegiatan pra-observasi dari saya dengan Ibu Nina, dan sampai jumpa di kegiatan observasi dan pasca observasi. Halo Sobat Guru Penggerak, di video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi. Kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi di pertemuan sebelumnya dan sekarang adalah kegiatan observasinya. Bagaimana Ibu Nina, sudah siap? Baik Ibu, silakan bisa mengajar. Saya akan mengamati Ibu dari belakang ya. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Guru. Bagaimana keadaan kalian? Baik. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Teman-teman sekalian, marilah kita bangkit berdiri. Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, kami berada dalam bulan khusus. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena begitu besar cinta dan kasih-Mu terhadap kami. Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari tadi hingga sekarang. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti pelajaran. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami sepanjang pelajaran hingga berawal dan berakhir dengan baik. Semua dalam permohonannya Tuhan, kami satukan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan dulu. Oke. Ibu absen dulu ya. Julianto, Hadir Ibu Guru. Leonardo, Hadir Ibu Guru. Maria Magdalena, Hadir Ibu. Maria Mardiani, Hadir Ibu. Maria Matilda, Hadir Ibu. Maria Rosanti, Hadir Ibu. Marianus, Hadir. Melania, Hadir Ibu Guru. Oswaldus, Hadir Ibu Guru. Rita, Hadir Ibu Guru. Stefania, Tresila, Veronica, Hadir Ibu Guru. Vincentius, Sakit. Wilhelmina, Hadir Ibu Guru. Wilhelmus, Hadir Ibu. Yohanes Gabriel, Hadir Ibu. Yohanes Rifot, Hadir Ibu. Yose, Hadir Ibu. Yosef Marcelo, Hadir Ibu. Yosua. Hadir Ibu. Oke, baik. Hanya satu orang saja yang tidak hadir ya. Ya, Yang atas nama Vincentius Charles Pakenoni. Selanjutnya semua hadir. Oke. Nah, hari ini sebelum Ibu mau membahas materi pada pertemuan hari ini, Ibu mau tanya. Kira-kira waktu minggu lalu kita belajar tentang apa? Pewarisan sifat. Nah, penerapan dari pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup itu apa? Apa? Contohnya, salah satu contoh. Ayam potong. Pemeliharaan ayam potong. Nah, pemeliharaan ayam potong itu dia menggunakan apa? Salah satunya apa? Menggunakan apa? Ada listrik atau tidak? Ada. Dia menggunakan listrik. Kalau tidak ada listrik berarti tidak bisa toh? Tidak bisa. Nah, dia tidak bisa hangat pada malam hari. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang materi tentang listrik statis. Oke, baik, untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini itu adalah menjelaskan pengertian listrik statis dalam kehidupan sehari-hari.
pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kasih contoh, kalau kamu di rumah waktu baru habis cuci rambut, otomatis kamu punya rambut yang belum ada minyak, belum taruh minyak. Kalau kamu pakai sisir, kamu punya rambut pasti ada yang rasa kayak dia ada tarikan-tarikan di apa? Ya, pernah? Kalau tidak, pada saat kamu mematikan TV, terus kamu menyalakan TV lagi, kamu dekatkan tangan kamu, otomatis kamu punya bulu di tangan kamu itu pasti akan berdiri, tahu? Nah, jadi itu semua itu adalah contoh dari penerapan listrik statis. Sudah? Sudah mengerti? Jadi listrik statis itu juga ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sudah? Nah, jadi sekarang untuk hari ini metode pembelajaran yang kita akan belajar itu menggunakan metode talking stick, di mana nanti kamu dibagi dalam kelompok untuk berdiskusi. Sudah? Ada LKPD-nya. Setelah itu pada saat selesai diskusi, semua siswa harus aktif. Semua kalian ini harus aktif sehingga pada saat presentasi nanti ibu tidak menunjuk salah satu dari kalian untuk presentasi per kelompok, tapi tidak. Talking stick di sini berarti kamu nanti bernyanyi. Setelah bernyanyi, tapi sambil mengedarkan stick. Kita pakai spidol saja. Sambil mengedarkan spidol. Sudah? Pada saat spidol itu diedarkan, terus ibu bilang berhenti untuk bernyanyi. Spidol ini di siapa? Berarti dia yang maju untuk presentasi. Sudah? Jadi di sini untuk menekankan untuk keterampilan kalian dan keaktifan kalian di kelompok dalam berdiskusi. Sudah? Sudah berapa? Sudah? Oke. Sekarang kita bagi dalam kelompok. Sudah? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini dalam kelompok. Ada 5 kelompok ya berarti. Oke. Di sini ibu akan kasih kalian bahan ajar dan lembar diskusi masing-masing kelompok. Ini sediakan potongan kertas dan penggaris plastik di sini sudah ada toh. Terus siapkan potongan-potongan kecil kertas di atas meja, di sini sudah ada. Terus ambil penggaris dan gosok pada rambut kering. Nah, sama rambut yang kering yang tidak ada minyak sama sekali. Ya, gosok ini. Gosok seperti ini. Gosok sederhana. Gosok aja lama. Begini. Gosok satu hari. Dia begini. Langsung kamu tempel. Nanti begini. Sudah? Jempel sekali. Buat kamu buat sendiri. Dekatkan. Sudah? Sudah. Nah, terus kamu lihat di situ kamu sudah lakukan percobaan, terus amati peristiwa apa yang terjadi. Sudah? Kamu tulis di sini saja, tulis di sini saja. Peristiwa apa yang terjadi, terus buat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Sudah? Oke. Gosok di salah satu teman kurang, di jendel kurang. Gosok berpoin saja. Jendel kurang. Gosoknya begini. Nah, udah. Sudah? Habis dekatkan. Sudah? Terus kamu lihat di sini di nomor 4, amati peristiwa yang terjadi. Sudah? Kamu tulis di sini. Peristiwa apa yang terjadi? Sudah? Sudah. Terus buatlah kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Sudah? Sudah mengerti? Oke, sudah selesai semua? Sudah selesai semua?
pulpen itu bermuatan negatif, dan pada saat didekatkan ke kertas, disobekkan kertas, pulpen itu, kertas itu akan tertarik oleh pulpen. Sudah mengerti? Jadi untuk listrik statis itu dia berasal dia listrik statis itu dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu listrik statis itu namanya elektrik. Yang berasal dari bahasa Yunani yaitu elektron. Yang artinya ampere. Ada satu pohon namanya ampere. Pohon ampere itu dia pohon dapat yang membatu. Namanya itu ampere. Atom tersusun atas partikel-partikel subatom yaitu proton yang bermuatan positif, neutron itu tidak bermuatan, sedangkan elektron itu adalah bermuatan negatif. Nah, kamu lihat juga kalau punya bahan ajar di situ. Di situ jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif akan tarik menarik dan sebaliknya. Interaksi dua muatan di situ tersebut itu merupakan gejala listrik statis. Salah satu contoh mengubah benda menjadi bermuatan itu dengan cara digosok. Salah satu contohnya itu adalah menggosok benda. Terus sifat muatan listrik itu ada dua. Yang pertama itu sifatnya itu benda bermuatan sejenis akan tolak menolak, dan berbeda jenis dia akan tarik menarik. Tolak menolak di sini berarti dia bermuatan apa dan apa? Kalau dia tolak menolak dia sejenis, berarti negatif dengan negatif dia akan saling tolak menolak. Sedangkan kalau negatif dengan positif dia akan saling tarik menarik. Jadi itu sifat muatan listrik. Sudah? Contoh lain itu adalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu adalah yang namanya penangkal petir. Penangkal petir itu dia punya ujung itu hanya ada di gedung-gedung besar saja. Oke. Sekarang setelah itu kita akan merefleksi. Sekarang refleksi itu sekarang itu tanya apa yang kamu rasakan mengikuti pembelajaran ini, pembelajaran hari ini. Senang kan? Senang. Apakah kalian materi apa yang belum dipahami? Sudah paham semua? Baik. Kalau begitu untuk materi selanjutnya pada pertemuan minggu depan itu akan materinya itu adalah tentang medan listrik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ibu nanti akan bagi kalian soal untuk kalian mengerjakan. Soalnya untuk dikerjakan. Soalnya menyangkut pertanyaan tentang pengertian pada listrik statis. Sudah? Ibu akan bagikan soal. Kamu lihat di halaman di buku di halaman
Halo sobat penggerak semuanya, sampailah kita pada tahap pasca observasi. Setelah di pertemuan yang lalu saya sudah melaksanakan kegiatan pengamatan langsung atau observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan sejawat saya Ibu Nina. Jadi sekarang kita langsung mulai kegiatan pasca observasinya. Halo Ibu Nina, selamat siang, apa kabar? Selamat siang Ibu Ini, kabarnya baik. Baik Ibu Nina. Di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah selain saya ingin mengajak Ibu Nina berbicara hal banyak, terkhususnya pada kegiatan yang sudah Ibu laksanakan di pertemuan tadi, di kegiatan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di kelas 9A. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu Nina, boleh? Baik, untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, yang tadi perasaan saya belum puas sedikit karena ada beberapa hal yang belum sempurna. Oh ya, jadi Ibu merasa masih ada yang kurang ya? Iya. Baik Ibu Nina, lalu bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan adanya kehadiran supervisor di dalam kelas? Perasaan saya mungkin sedikit tegang sedikit karena kan biasanya kan hanya saya dengan murid. Iya. Kali ini saya ada dengan supervisor Ibu Ingrid, jadi mungkin agak sedikit tegang sedikit. Oh iya, jadi agak tegang ya. Jadi belum puas dengan pembelajaran yang dilakukan dan sekarang ada tegang karena ada saya di dalam kelas atau dengan supervisor dalam kelas. Baik. Baik Ibu Nina, bisa ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang tadi Ibu laksanakan di dalam kelas? Oke, baik, untuk proses pembelajaran yang saya lakukan pada kegiatan awal tadi, kegiatan pendahuluan, saya melakukan ini pretest dan post-test. Pretest dulu, pretest kepada siswa. Setelah itu saya membagi mereka dalam kelompok untuk berdiskusi dengan LKPD yang sudah ada. Setelah itu pada saat mereka selesai berdiskusi, saya menggunakan metode talking stick, yaitu stick berjalan. Nah, dengan mereka bernyanyi, mereka sambil bergilirkan itu stick ya. Setelah itu lagu berhenti, mereka berhenti menggilirkan stick sampai di teman yang mendapatkan stick itu dia yang maju untuk mempresentasikan. Nah, begitupun seterusnya sampai mereka selesai presentasi. Nah, di situ juga ada beberapa yang masih malu-malu, beberapa siswa yang masih malu karena belum pernah maju presentasi di depan. Setelah itu pada kegiatan penutup saya melakukan refleksi bersama peserta didik. Saya bertanya, terus kami membuat kesimpulan bersama tentang materi pembelajaran yang tadi kami lakukan. Baik ya. Baik Ibu Nina, jadi proses pembelajarannya tadi itu PBL ya? Oke, baik. Jadi tadi dimulai dengan pretest, kemudian membagi kelompok untuk mengerjakan LKPD ya, kemudian ada menggunakan metode talking stick ya. Jadi siapa yang dapat stick yang terakhir saat lagu berhenti dia yang mempresentasikan, dan nanti saat di penutup tadi itu ada refleksi dan mengambil kesimpulan dari materi ya. Baik Ibu Nina, ini juga di catatan saya tadi ada sudah sesuai yang Ibu sampaikan di pada pra-observasi kemarin yang kita laksanakan, itu juga sudah tampak semuanya ya Bu ya. Dan kemudian anak-anak mereka berdiskusi, kemudian mereka presentasi, kemudian ada evaluasi juga tadi ya di bagian komunitas ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, jadi ini terkait hambatan. Jadi dari proses pembelajaran yang tadi, apakah ada hambatan yang terjadi? Untuk tadi proses pembelajaran yang tadi itu ada beberapa hambatan. Yang pertama itu dari siswa. Siswa itu mungkin mereka belum terbiasa menggunakan metode talking stick, sehingga pada saat
ini metode itu berjalan, mereka agak kebingungan, sehingga itu yang membuat terhambat sedikit. Terus pada saat mereka disuruh mempresentasikan ke depan, masih ada yang malu atau tidak bisa begitu. Baik, jadi alasannya itu karena siswa belum terbiasa dengan metode yang baru seperti talking stick, jadi mereka masih kebingungan ya. Kemudian alasan yang kedua tadi kurang membiasakan peserta didik untuk memberikan pendapat, jadi kita hanya fokus kepada siswa yang dianggap pintar tanpa memberikan kesempatan kepada teman yang lainnya. Baik, nah terkait hambatan-hambatan itu, kira-kira solusi apa yang mau Ibu gunakan untuk mengatasi hambatan tersebut? Kalau dari saya, solusinya itu mungkin saya lebih memberikan kesempatan kepada siswa-siswa yang istilahnya yang kurang mampu itu untuk mengemukakan pendapat mereka, untuk membiasakan mereka untuk berani untuk berpendapat gitu. Atau dengan tunjuk langsung yang kurang mampu itu untuk bisa mengemukakan pendapat mereka. Jadi nanti untuk mengatasi hambatan itu, Ibu nanti memberikan kesempatan kepada siswa yang biasa kurang berbicara di dalam kelas, contohnya ditunjuk langsung sehingga mereka mampu mengemukakan pendapat mereka. Baik. Nah, karena Ibu sudah menyampaikan solusinya, kira-kira kapan nih Ibu mulai action memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah terjadi untuk belajar selanjutnya? Oke, kalau untuk itu mungkin pada pertemuan selanjutnya itu saya mulai action untuk memperbaiki mengevaluasi pembelajaran saya. Baik, sangat luar biasa ya Ibu dari yang Ibu laksanakan tadi ya. Baik, ketika saya amati, jadi memang secara catatan berdasarkan hasil perbincangan kita di pra-observasi sebelumnya itu, puji Tuhan semuanya sudah tampak, semuanya sudah dari penyampaian tujuan, kemudian strategi, model pembelajarannya itu PBL, itu semua saya catat dan ada ya Bu ya. Cuman ada beberapa hambatan yang dimana hanya siswa tertentu saja yang selalu mengemukakan pendapatnya, sedangkan yang lain tidak aktif ya. Baik, jadi hambatan yang disampaikan juga itu sangat luar biasa penyampaiannya, detail sesuai dengan yang saya catat di sini. Kemudian solusinya juga sangat luar biasa Ibu. Jadi saya harapkan solusi yang Ibu sampaikan tadi ini, barusan ini, bisa termasuk rencana untuk perbaikan di pembelajaran selanjutnya gitu ya. Kemudian semoga pembelajaran selanjutnya itu nanti bisa lebih positif, kemudian apalagi pembelajaran Ibu itu semoga bisa lebih mendukung potensi siswa, berpihak pada siswa dan memaksimalkan potensi setiap siswa, begitu ya Ibu Nina ya. Baik Ibu Nina, pertanyaan saya cukup itu saja yang ingin saya tanyakan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Nina karena Ibu sudah bersedia untuk saya observasi. Demikian kegiatan pasca observasi untuk mengakhiri kegiatan aksi nyata saya dan dalam coaching untuk supervisi akademik. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Nina karena sudah membersamai saya dalam kegiatan aksi nyata ini. Ibu Nina mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih untuk Ibu Ingrid yang sudah menyertakan saya pada di kegiatan Ibu Ingrid ini. Untuk saya juga berterima kasih karena dengan kegiatan ini saya bisa mengevaluasi diri saya sendiri dan bisa memperbaiki proses mengajar saya. Baik Ibu, saya jadi berterima kasih karena sudah membantu proses kegiatan saya. Semoga proses ini bisa membantu Ibu untuk meningkatkan kompetensinya. Baik Sobat Penggerak, sekian video aksi nyata saya dari modul 3.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Sampai jumpa dan salam guru penggerak.